Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar ananda sekalian? Semoga senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan kesehatan dan keselamatan dalam setiap aktivitas hidupnya. Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu kita telah menyelesaikan 2 bab, yaitu bab tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian baru-baru saja kita telah melaksanakan penilaian harian untuk materi puasa. Sekarang adalah kita akan belajar tentang salah satu materi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, agar kita tetap dalam keadaan suci, baik dari diri kita, jasmania kita, begitu pula terhadap harta-harta yang kita miliki. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Zakat terbagi 2, ada zakat fitrah dan zakat mal. Namun sebelum kita lanjut kepada materi kita, lebih afdalnya kita mengawali dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dipahami bahwa Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh, dikenal dengan istilah kafah. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. Di antara sarana-sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat, yaitu dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungan dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi bidang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya kehormatan, dan robeknya integrasi bangsa. Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Sesudah pada bulan Ramadan diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau harta benda atau kekayaan. Akan tetapi pada dasarnya secara garis besar zakat telah diwajibkan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, tetapi belum terperinci benda-benda apa yang dikenakan zakat dan belum ada kadar nisab maupun kadar zakatnya. Baik ananda sekalian, kita pahami dulu peta konsep yang ada, bahwa antara zakat fitrah dan zakat harta hampir tidak ada yang membedakan, hanya ada beberapa hal yang perlu kita pahami di dalamnya, bahwa dalam zakat fitrah dan zakat mal akan ada kita pelajari yaitu macam-macam zakat, ya.
Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat, ya siapa saja, apakah semua orang berhak atau hanya orang-orang tertentu. Nah, setelah belajar nanti Anda sudah bisa memahami itu. Dan yang tidak berhak menerimanya. Oh, ternyata ada orang yang tidak berhak menerimanya. Siapa itu? Ya, apakah kita atau siapa? Nah, nanti juga kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya adalah menyebutkan pengertian dan dalil tentang zakat. Ya, tentu ini sangat penting. Kenapa penting? Jangan sampai hanya kita mengatakan ini zakat, itu zakat, tetapi kita tidak tahu dari mana asal usulnya itu. Ya, makanya penting. Kemudian tujuan zakat. Ya, kenapa orang berzakat? Ya. Kenapa orang berzakat? Apa tujuannya? Ya, ini juga harus kita ketahui. Kemudian mempraktekkan pelaksanaan zakat. Ya, mungkin ini agak sulit kita laksanakan karena kita tidak bertetapan langsung. Tapi boleh jadi nanti kita akan membuat sebuah kegiatan-kegiatan di rumah saja untuk memenuhi, ya, salah satu tujuan pembelajaran kita mampu mempraktekkan pelaksanaan zakat. Oke. Nah, kita masuk kepada pemaparan zakat fitrah, ya. Namun sebelum masuk ke paparan zakat fitrah, kita pahami dulu pengertian zakat, ya. Menurut bahasa atau logat dalam bahasa Arab itu disebut dengan zakat, ya. Zakat berarti tumbuh, ya, berkembang, kesuburan, atau bertambah. Atau zakat menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah. Jadi itulah zakat menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta. Ya, pada harta apa? Pada harta tertentu. Jadi tidak semua harta yang kita miliki wajib kita zakatkan, ya. Hanya pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu, ya. Harta tertentu, jadi ada harta-harta tertentu kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak semua orang dikasih, dan dalam waktu tertentu, dan ada waktunya. Nah, nanti kita lihat seperti apa tertentu itu. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa dalil tentang zakat, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, di sini luar biasa. Allah memerintahkan dan dirikan salat dan tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 43. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala. Berarti orang yang amal soleh, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, ya, ajruhum 'inda rabbihim, ya, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun, tidak ada kekhawatiran, alaihim, ya, terhadap mereka, walahum, dan tidak pula mereka yahzanun, bersedih hati. Jadi orang yang beramal soleh, orang yang melakukan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih hati. Karena kenapa? Allah yang menjamin, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Luar biasa zakat ini, ananda sekalian.
juga ternyata masih ada dalil ya. Nah, ini kita pahami bahwa selain nama zakat berlaku pula nama sedekah. Sedekah mempunyai dua makna. Pertama ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridha Allah. Makna ini mencakup sedekah wajib dan sedekah sunnah atau tatawu. Kedua adalah sinonim dari zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Jadi anak sekalian, di dalam Al-Quran juga dikenal namanya sedekah. Sedekah dalam Al-Quran itu ada sedekah yang wajib. Yang sedekah yang wajib itulah yang dimaksud dengan zakat. Coba kita lihat, perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang, ini golongan yang berhak menerimanya. Yang pertama adalah fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibuka hatinya, yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Nah, ini sudah sangat jelas sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan, berarti zakat itu wajib ya. Dan Allah Maha mengetahui. Jangan sampai kita mau sembunyi-sembunyi, menyembunyikan harta kita. Allah itu Maha mengetahui ya. Lagi Maha bijaksana. Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Baik anak-anak sekalian, itulah dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat. Nah, sekarang kita masuk kepada zakat fitrah. Ya. Apa itu zakat fitrah? Zakat sudah kita bahas, sekarang kita lanjut kepada fitrah. Fitrah berarti ya suci. Dalam menurut pengertian menurut bahasa. Sementara menurut istilah fitrah, ya, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri, atau di dalam bulan suci Ramadan, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi ada syaratnya, ada rukunnya. Maka kita harus memahami apa ketentuan daripada zakat fitrah itu. Nah, apa hukumnya zakat fitrah? Nah, hukum zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain. Apa itu fardu ain? Diwajibkan perseorangan ya. Jadi setiap jiwa yang ada, yang lahir, yang hidup di bulan suci Ramadan, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa itu yang dikeluarkan? Yaitu bahannya adalah makanan pokok. Apa makanan pokok? Kalau di Arab Saudi itu makanan pokoknya gandum ya, dia mengeluarkan gandum. Kalau di Indonesia rata-rata kita makanan pokoknya adalah beras ya. Beras, maka beras yang kita keluarkan yaitu 1 sok, ya ukurannya 1 sok. Dalam liter itu 3,5 liter, 3,5 liter atau sama dengan 2,5 kilogram. Ya, terserah daripada kita. Apakah kita mau 3,5 liter atau 2,5 kilogram, terserah. Ya. Tetapi juga bisa diganti dengan uang yang besarannya sama dengan harga beras ya. Misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari juga beli beras ya,
maka kita membayarnya dengan uang, tetapi uang yang dibayarkan itu sesuai dengan berapa harga beras pada saat itu, sesuai yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita mengkonsumsi beras kepala sementara yang kita zakatkan adalah beras raskin, ya, tidak sesuai. Harus sesuai. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis riwayat Bukhari. Ini bisa dilihat di bukunya halaman 60. Bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrid aw sa'an min syairin 'ala al-'abdi wal hurri waz zakari wal unsa was sagiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'addu qabla khurujin nasi ila sholah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma. Nah, jadi ketika kurma adalah bahan atau makanan pokok, maka menggunakan kurma, atau 1 sok gandum, ya, 1 sok gandum. Nah, kalau gandum ya gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, orang musliman dikasih. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat sholat Id. Jadi sebenarnya zakat fitrah itu afdalnya yang paling bagus itu ketika menjelang sholat Idul Fitri. Cuma pada saat itu biasanya kita sangat-sangat disibukkan dengan berbagai macam aktivitas sehingga dikhawatirkan mengganggu daripada proses Idul Fitri kita, sehingga biasanya kita agak awal sedikit, ya, dibanding pada saat mau menjelang melaksanakan Idul Fitri. Baik ananda sekalian, apa sih sebenarnya tujuan daripada zakat fitrah ini? Tidak lain untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Ya, mereka juga ingin seperti kita merasakan kebahagiaan di hari fitrah, kemenangan di hari fitri. Tetapi ketika dia tidak memiliki apa-apa, apakah yang bisa dia suguhkan kepada keluarganya? Dengan adanya zakat ini akan menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa ada di sini syarat-syarat muzakki, ya. Siapa itu muzakki? Adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah Islam, ya. Dengan demikian orang yang tidak beragama Islam tidaklah diwajibkan membayar zakat, ya. Kemudian hidup di bulan Ramadan, ya. Orang tersebut pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri, ya, itu hidup, ya. Kemudian bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir Ramadan, ya, misalnya hari ini adalah hari terakhir bulan Ramadan dan melihat terbenam matahari atau mendapati awal bulan Syawal, ya, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya yang ditanggung. Jadi orang yang hidup pada bulan suci Ramadan, ya, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, ya. Kemudian mampu membayar, ya, mampu membayar. Jadi orang itu mampu membayar. Kalau tidak mampu, ya justru dia akan diberikan zakat, ya. Kemudian ini berupa makanan pokok. Ini sudah jelas tadi, berupa makanan pokok penduduk setempat. Jadi kalau menurut buku kita, ya, di halaman 60 itu ada 4, ya, ada 4
yang harus kita keluarkan. Sementara rukun zakat fitrah, ya, rukunnya ini, yang dimaksud dengan rukun adalah wajib dipenuhi, ya. Kapan tidak terpenuhi rukun ini, ya, maka otomatis zakat kita dianggap tidaklah sah, ya. Yang pertama adalah niat. Kita harus niat untuk mengeluarkan zakat. Kemudian adanya muzakki. Nah, muzaki itu adalah orang yang memberikan zakat. Ya, muzaki orang yang memberikan zakat. Ada mustahik. Ya, mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Ya, orang yang menerima zakat. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Kemudian ada barang yang dizakatkan. Ya, jangan sampai ada yang mau memberi, ada yang menerima, tidak ada barangnya. Berarti harus ada juga barangnya, ya, supaya terpenuhi semua rukun-rukunnya. Jadi rukun zakat fitrah itu ada 4, ya: niat, ada muzaki, ada mustahik, dan ada barang. Nah, adapun waktu mengeluarkan zakat di sini ada 3 waktu, ya, ada 3 golongan waktu. Yang pertama adalah waktu takjil, ya. Waktu takjil itu adalah waktu yang waktu yang diperbolehkan, artinya sudah boleh mengeluarkan zakat. Kapan itu? Yaitu sejak awal bulan Ramadan, ya, ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar di waktu maghrib, masuk tanggal 1 Ramadan ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat, maka pada saat itu sudah boleh mengeluarkan zakat, ya, sudah boleh mengeluarkan zakat sampai pada akhir bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah waktu wajib, ya. Waktu wajib adalah waktu yang diutamakan, ya, yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, jadi sudah diwajibkan pada saat itu. Kemudian waktu lebih utama atau waktu yang afdal, yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh. Sudah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Di situ sebenarnya paling afdal, ya, selesai sholat subuh, kemudian kita mengeluarkan zakat pada saat itu. Setelah itu kembali ke rumah untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Kemudian ternyata ada satu lagi waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Id, ya, setelah sholat Id, karena hanya dianggap sebagai sedekah biasa, ya. Sangat disayangkan ketika kita niatnya zakat, ternyata yang diterima adalah bukan zakat tetapi hanya sedekah biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatu maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatum min shadaqatin. Ya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang berpuasa dan memberi makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum hari raya, maka zakat itu diterima. Dan barang siapa membayarnya sesudah sholat hari raya Idul Fitri, maka zakat itu sebagai sedekah biasa, ya. Di sini ditambahkan bahwa menurut mazhab Syafi'i adalah 8 asnaf atau 8 golongan sebagaimana yang berhak menerima zakat mal. Dan yang paling utama diberi zakat fitrah adalah famili atau keluarga dekat atau karib yang tidak wajib dinafkahi, ya,
yang tidak wajib dinafkahi. Ingat, yang tidak wajib dinafkahi. Orang yang wajib dinafkahi tidak. Siapa yang wajib kita nafkahi? Misalnya anak kita, ya, atau ibu kita. Itu orang-orang yang wajib kita nafkahi, maka tidak boleh kita kasih zakat kepada orang-orang tersebut. Oleh musaki sepanjang mereka termasuk ke dalam asnaf 8. Ya. Oke, anak-anak sekalian, inilah terkait dengan zakat fitrah. Oke, ini sudah kita bahas tadi, ya. Dan ketentuannya sudah. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pemaparan tentang zakat mal. Tetapi karena waktu kita sudah habis, ya, sayang sekali masih banyak hal yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun mohon maaf Anda sekalian, waktu kita sangat terbatas. Semoga pemaparan singkat ini Anda bisa pahami dengan baik. Jikalaupun ada yang kurang dipahami, jangan sungkan-sungkan, silakan bertanya, chat di WA saya. Ya, kemudian kita akan belajar bersama-sama mengembangkan ilmu kita terkait dengan zakat fitrah yang sudah kita bahas. Terakhir, saya tetap memberikan tugas Ananda. Silakan di like, kemudian di screenshot, kemudian dikirim screenshotnya ke WA saya sebagai bukti bahwa Ananda telah melaksanakan atau menyimak dengan baik materi yang saya suguhkan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua adalah tetap kita membuat kesimpulan kecil di buku-buku di buku catatannya, buat catatan-catatan singkat terkait dengan pertemuan kita hari ini. Setelah itu difoto dan dikirim ke WA pribadi saya. Jadi 2 tugasnya mohon diselesaikan untuk hari ini. Adapun Ananda yang masih saja belum menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya, mohon agar segera dikirim ke WA saya agar nilainya bisa saya berikan dan insya Allah tidak akan merepotkan pada saat jelang ujian nantinya, ya, untuk semester ganjil nanti. Oke, mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wassa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.